الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن على سنانه وأخلاقه اقتفى ووالى. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Jamaah sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia. Tentunya wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada edisi Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, rajanya hari raya pekanan umat Islam, tentunya edisi 6 Jumadil Akhir tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan meniti kehidupan. Yang kedua, salat dan salam sebenarnya di awal tadi sudah tersampaikan, yakni kita sajikan kepada baginda dan junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya dan sahabatnya radhiyallahu anhum, sampai pula kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita semua rahimahumullah ta'ala, dan semoga sampai pula kepada kita semua yang berusaha untuk tunduk setiap waktu kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, semua sudah jadi qadarullah. Sudah jadi qadarullah itu adalah sudah menjadi takdir Allah atas apa yang saya alami. Saya selaku khatib sedikit ingin memaparkan, mudah-mudahan akan berguna untuk kita semua dalam menelaah kehidupan kita. Apalagi katanya sekarang sudah mau tutup tahun, walaupun tahun Masehi atau Miladiah, tahun yang dimiliki oleh orang lain dari bangsa Romawi awal mulanya. Namun tak apalah, untuk sekedar kita ini menjadi orang yang mungkin lebih tahu diri, tahu diuntung. Mungkin kita lebih mengingat tahun ini sehingga terasa umur kita makin jumlahnya makin bertambah, tapi sebetulnya dari segi perjalanan hidup makin berkurang. Barangkali sekarang hari Jumat yang kita lalui berarti sudah sehari berkurang. Kalau misalnya sampai ke hari Sabtu, umur kita berkurang lagi usia kita terus. Makin kesini usia ini bukan bertambah, sebetulnya makin berkurang.
Kalau kita Allah takdirkan misal seperti saya ini, Desember kemarin yang lebih diingat ya, bulan Desember itu sudah mencapai 41 tahun. Kalau umpamanya umur saya selaku khatib sampai 60 tahun, berarti sekarang sudah, kalau dihitung dari sekarang 19 tahun lagi saya hidup di alam fana ini. Nanti kalau sudah 42, 18 tahun lagi terus berkurang, harinya juga berkurang. Itu pun kalau sampai. Sebetulnya kalau ada refleksi akhir tahun ini jangan diisi dengan pura-pura, foya-foya, senang-senang, tidak. Mau nyenang-nyenangin apa? Ya, mau senang-senang kita mau mati. Kita ini berpikir kayak sudah banyak amal saja, dosa banyak, ngomongkan orang banyak, sehingga dosa kita bertumpuk. Buka-buka aib orang sering, serasa diri sendiri paling baik. Padahal kalau kita buka-buka dosa orang, buka-buka aib orang, memfitnah orang, kita ini selangkah lebih mundur daripada yang, atau mungkin berlangkah-langkah lebih mundur daripada orang yang difitnah. Ya bayangkan saja, pahala kita sudah jelas dilimpahkan kepada orang yang kita fitnah. Dosa orang yang kita fitnah sudah jelas tertimpakan kepada kita. Kita pun dinilai seperti pemakan bangkai atau bagaikan pemakan bangkai, makan daging saudaranya yang digibahi. Dosa makin bertumpuk, ke kubur makin dekat. Apa yang harus kita persiapkan ini? Terus mau senang-senang dalam perayaan akhir tahun, hendaknya kita itu banyak menangis. Wa yabku katsira falyarhamhu dhahika wa yabku katsira. Hendaklah kita ini sudah dalam mengarungi kehidupan ini harusnya banyaknya menangis, bukan malah banyak tertawa, bukan malah bermewah-mewah dalam euforia perayaan. Apa sih yang kita banggakan dari diri kita ini? Renungkan oleh jamaah sekalian, kita ini sudah kebanyakan dosa. Mungkin sholat fardu juga seringkali terlambat, atau mungkin bolong, tidak ditunaikan, atau barangkali tidak sama sekali, bablas begitu saja hanya gara-gara urusan dunia. Jadi jemaah sekalian, kita ini memang sudah terlalu menganggap diri kita baik. Saya saja selaku khatib yang berdiri di sini, ana lastu bi khairikum. Saya tidak merasa paling baik di antara jemaah semua. Hanya qadarullah, Allah mentakdirkan ketika saya berdiri di tempat ini, di mimbar yang mulia ini, saat ini berarti jemaah lagi duduk. Berarti Allah menugaskan saya untuk bicara di sini, dan ini adalah hak penuh saya bicara di sini selaku khatib. Berarti sekali lagi Allah sudah percayakan kepada saya untuk mengatakan yang hak, terlepas saya siapa. Ali radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Unzur man qal wa la tanzur man qal." Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan berbagai macam nasihat. Nanti malam ada pengajian katanya. Waktunya kita itu untuk mendengarkan segala macam bertuah-bertuah, tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Sudahkah hati kita dilunak untuk menerima kebenaran? Sebab di antara ciri kesombongan itu, sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Ini yang menyampaikannya ini belum benar nih kerjaannya. Ditolak kebenaran, dah ketolak saja kayak yang paling benar saja. Dan wa ghamdun nas,
meremehkan orang lain. Sifat iblis itu meremehkan orang lain. Sifat iblis berani menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa ini Adam? Cuma dari tanah. Aku harus sujud sama dia? Tidak mungkin. Aku lebih mulia. Aku dari api, dia dari tanah. Ini nggak remeh. Apa ini Ustaz Bunta bicara di sini? Nah, itu namanya kesombongan. Sedangkan Nabi kita menyampaikan la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, tidak boleh masuk surga, bukan penghuni surga yang di hatinya ada sedikit sekali, sedikit saja sebiji sawi atau sebiji yang paling kecil sekalipun, setitik, ibarat air setetes, ada kesombongan sedikit saja. Kesombongan sedikit itu tidak layak. Orang yang punya kesombongan walaupun sedikit, apalagi banyak, tidak layak menghuni surga. Alhamdulillah. Susah kita ini membedakan mana sombong, mana tidak. Susah. Hati-hati. Berani orang mengklaim orang lain itu jelek, lebih jelek dari dirinya. Ini namanya orang sudah tidak layak jadi penghuni surga. Rasa paling benar sendiri, rasa paling hebat sendiri. Mungkin rasa dia punya mata, rasa dia punya telinga, rasa dia punya hidung, punya tangan, punya kaki. Yang lain kekurangan. Rasa idenya paling baik. Ini namanya kejelekan, saudara-saudara. Ini tak akan mungkin orang ini layak menjadi penghuni surga. Karena kesombongan itu sifat iblis. Kita tak boleh punya sifat kesombongan. Tidak ada itu namanya sombong dalam hati, tak boleh. Apalagi Allah sudah melaknat, mengutuk iblis atas kesombongannya. Sekarang kita apa mau niru perbuatan itu? Nah, dalam akhir tahun di hari Jumat ini, di atas mimbar yang mulia ini, di Masjid An-Nur bin Sayyidina, khatib mengimbau, menasihatkan kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian, ayo berubah diri ke arah yang lebih baik. Singkirkan bentuk kesombongan dalam hati kita, lunakkan hati kita. Ini dengar Ustaz seringkali dipilih. Oh Ustaz ini nggak usah. Oh Ustaz itu ayo dia lebih terkenal, lebih baik. Bahaya kalau kayak begini jemaah sekalian. Renungkan nasib diri kita ini. Sedangkan umur makin menua, kita makin repot hidup ini. Dosa semakin banyak, liang kubur makin dekat. Apa yang kita persiapkan? Umur tidak ada yang tahu. Saya datang berangkat ke Cimahi, Bandung pada pekan lalu. Itu hari Kamis sampai malam Sabtu karena terhalang oleh gelombang. Kapal tidak boleh berlayar, akhirnya menginap di Bakauni. Pulangnya juga sama, baru sampai saya tadi malam sekitar jam 9. Datang malam Sabtu, sebenarnya emang dalam rangka ada reuni SMP SLB. Cuma ketika saya datang itu, saya ingat ada sohib saya, Ketua Umum PPIPMI, pengurus pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, tengah terbaring sakit, bahkan katanya baru keluar dari ruang ICU. Ketika saya ingat ke sana, saya langsung mengunjungi beliau di RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi. Memang beliau baru keluar dari ruang ICU dan beliau ada di ruang rawat inap, tapi masih berinfus dan dikasih oksigen. Bicaranya juga susah. Ada rekamannya. Saya taruh di HP. Saya ngobrol tidak lama karena beliau bicara susah. Saya doakan beliau. Selang 2 hari kemudian, hari Ahad sore, dapat lagi kabar beliau sudah wafat. Baik di dalam grup HIPMI maupun juga ada teman ya sohib lah di Rumah Sakit Cibabat, karyawan atau pegawai rumah sakit bagian pemulasaraan jenazah. Dia bilang, Ustaz, ini ada teman Ustaz nih orang HIPMI.
yang sudah wafat, bagaimana, mau ikut memandikan tidak? Oh insya Allah, tunggu saya meluncur ke sana. Ya udah Ustaz, saya lagi gunting kafan, saya mau ini, saya tunggu. Berangkatlah saya ke sana. Alhamdulillah, ya saya bisa memandikan beliau, keumuran, sekujur tubuhnya saya yang mandikan. Dan wallahi tunanetra satu-satunya yang memandikan Pak Haji Yulius Pak SPD itu saya selaku khatib. Saya bersyukurnya itu, kok bisa 6 bulan, bisa menunggui beliau, bisa mandikan beliau. Di saat mungkin saya dicap jelek oleh orang sepihak dari kalangan tunanetra sendiri. Tapi ternyata yang mencap saya jelek itu tidak bisa berbuat banyak atas wafatnya Pak Haji Yudi. Saya bersyukur, selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi saya bersyukur saya dapat persembahan yang terakhir untuk beliau. Alhamdulillah. Dan dengan kisah saya ini, hikmahnya, umur siapa yang tahu? Baru berapa malam Sabtu saya ngobrol dengan beliau, hari Ahad sudah wafat. Karena beliau di ruang ICU lagi. Ayo jemaah sekalian, ingat mati. Tudzakirun maut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur